Rasulullah SAW, beliau setelah mengubur jenazah, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, istaghfiru li akhi, mintakan ampun buat saudara, wasallallahu lahu tathbit, dan mintakan kepada Allah agar dikasih ketetapan. Karena dia sekarang ditanya, maka semoga semuanya mau mendoakan ibu anak. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, yang masih punya ibu, berbakti sama ibu. Yang masih punya ayah, berbakti sama ayah. Kata Nabi SAW, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling indah. Ketika mereka pergi, kita hanya bisa berdoa buat mereka. Yang masih punya ayah, berbakti sama ayah. Kata Nabi SAW, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling indah. Ketika mereka pergi, kita hanya bisa berdoa dan mengucapkan jazakumullah khair buat semua. Beliau setelah mengubur jenazah, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, istaghfiru li akhi, mintakan ampun buat saudara, wasallallahu lahu tathbit, dan mintakan kepada Allah agar dikasih ketetapan. Karena dia sekarang ditanya, maka semoga semuanya mau mendoakan ibu. Ana punya ibu, subhanallah. Dia 2 tahun ini udah kena stroke. Allah yashfiha. Terkadang datang ya rasa kesian sama ibu kita. Mungkin rasa bosan kadang kala datang, tapi kita harus usir. Ketika antum pegang tangan ibu antum, antum ingat nih tangan yang dulu gendong antum. Nih tangan yang dulu ngusap, membersihkan kotoran antum. Maka ingat dengan itu. Insya Allah kebosanan itu akan hilang. Dan ingat, ini pintu surga antum. Ketika antum pegang kakinya nih, kaki ibu ana, ya Allah, mudah-mudahan aku masuk surga lewat ibunda. Permintaan yang aneh-aneh dari orang tua. Para ulama menafsirkan firman Allah, wala tanharhuma, jangan kau hardik keduanya. Salah satu maknanya, jangan kau halangi keduanya dari apa yang dia pinta. Kunci surga itu la ilaha illallah. Wabil walidaini ihsan. Setelah Allah berbicara tentang kunci surga la ilaha illallah, Allah berbincang tentang berbakti kepada orang tua. Allah tidak berbicara tentang sholat, jamaah. Allah tidak berbicara tentang puasa, langsung berbicara berbakti kepada orang tua. Allah tuh yang menciptakan engkau, dan kedua orang tuamu itu sebab keberadaanmu di muka bumi. Antum bayangin kalau nggak ada bapak dan ibu antum nggak duduk di tempat ini. Mungkin antum ada di selokan, sudah menjadi bangkai. Tapi Allah masih berikan kepada kita kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Bagaimana cara berbakti kepada ortu dengan baik, Ustaz? Masya Allah nih jamaah. Alhamdulillah nih buat anak-anak yang belajar agama. Tolonglah antum jadi orang terbaik di dalam rumah antum. Dengan cara berbakti kepada orang tua yang semaksimal mungkin. Dengan cara apa? Apa saja yang bikin orang tua berbahagia. Antum pijetin kaki orang tua antum, antum bikinin teh buat orang tua antum duduk di sebelah orang tua antum,
Antum ngaji di sebelah orang tua antum. Rumah jadi indah ketika antum ada di rumah. Ibu sibuk masak, ibu udahlah istirahat bu, ana yang masakin hari ini ya. Sambil terus didoakan ibunya. Semoga ibunya bisa bersama anaknya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita menjumpai banyak anak baik laki-laki atau wanita yang meremehkan kedua orang tuanya. Yang tidak lagi peduli kepada keduanya, apalagi yang sudah menikah. Padahal jamaah, kalau kita melihat perintah-perintah Allah dalam Al-Quran Karim, Allah itu setelah memerintahkan hambanya untuk bertauhid, untuk beribadah kepada Allah, yang kedua berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Dan Allah telah menetapkan sebuah perintah kepada kalian agar kalian hanya beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Tadi kalau antum keluar kota, masya Allah, ya, anda bertemu dengan seorang lelaki yang sudah tua, dia hampir 60-an, ketemu di pesawat dari Jember ke Surabaya. Dia datang, dia cium tangan anak ngomong, "Afwan," kata dia, "anak yang lebih pantas cium tangan antum," anak ngomong. Dia cerita, "Ustaz, anak itu sering dengar ceramah Ustaz, tapi nggak peduli. Sampai suatu hari, anak dapat kiriman video tentang berbakti sama ibu. Anak punya ibu sudah 70 tahun, Ustaz, ada di Jember. Anak kerja di Jakarta. Anak ingin ibu ke Jakarta, ibu nggak tahan, ibu minta di Jember. Anda minta ridhonya, ibu ridho, anak tetap kerja di Jakarta. Anak dulu pulang Ustaz, ya kalau ada acara, ada yang menikah, Idul Fitri, Idul Adha pulang. Tapi sekarang sejak anak mendengar ceramah Ustaz tentang berbakti sama ibu, anak sebulan 3 kali pulang ke Jember, Ustaz. Duit bisa dicari, tapi ibu kalau mati, antum akan menyesal. Antum gak bakal ketemu lagi. Akan datang satu saat antum hanya ingin melihat wajah ibu antum. Gak ada lagi. 3 kali dia jamaah. Jangan takut duit antum habis untuk berbakti sama ibu. Jangan berpikir kalau uang untuk beli tiket terus Ustaz habis. Ya Allah, antum gak percaya sama Allah. Rasul SAW mengatakan, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqih wa yunsa' lahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan, barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, apa yang dia lakukan? Sambung rahimnya. Sambung rahim. Rahim kita sendiri, ibu kita. Kita dari sana keluar. Itu yang paling berhak mendapatkan kebaktian kita. Antum jangan takut kehabisan waktu. Ketika antum berbakti sama orang tua, Allah berkahin waktu antum. Jangan takut duit antum habis, Allah lipat gandakan apa yang antum keluarkan. Tapi kadang-kala kita nggak yakin. Kita berpikir hitung-hitungan, aduh anak kalau ngasih orang tua berangkat pulang berapa, kalau dihitung aduh nggak masuk Ustaz hitungannya. Antum biarkan malaikat yang hitung. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah tuh punya malaikat-malaikat mulia yang tugasnya mencatat. Dia tahu dengan apa yang antum kerjakan. Biarkan mereka yang mencatat. Biarkan mereka yang menghitung. Wallahi jamaah, kita tuh disuruh dekat sama orang tua kita. Apalagi kalau orang tua kita minta. Kalau enggak, ya mungkin dia ridho jauh. Tapi jangan dipikir dia suka antum jauh dari dia. Maka sebagai bentuk kebaktian anak, tetaplah antum dekat sama orang. Apa amalan yang perlu dipersiapkan kalau sudah umur 40 tahun? Itu poin yang akan kita bicarakan. Yang belum umur 40 tahun, ya siap-siap mempersiapkan diri. Karena ala bisa karena biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Allah menceritakan, kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah ceritakan tentang peran seorang ibu. Ibu kita tuh mengandung kita selama 9 bulan. Dalam kondisi lemah ya. Subhanallah. Saya tahu istri saya sudah melahirkan 5 anak. Dan saya tahu persis bagaimana kondisi dia ketika dia hamil ya. Kemudian ketika dia mau melahirkan, Allahu Akbar. Kita harus sadar, kita pun pernah seperti itu di perut ibu kita. Ibu kita susah mengandung kita. Dalam kondisi wanita ini lemah, ditambah dengan beban di perut dia. Kemudian menyusui selama 30 bulan hamil dan menyusuinya, kira-kira seperti itu. Kemudian ketika umur 40 tahun, biasanya orang ini sudah mapan hidupnya. Sudah mulai punya istri, mulai punya anak, mulai sibuk dengan pekerjaannya, lupa sama orang tuanya. Lupa. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, anak ini udah punya istri, anak ini udah punya anak. Kata dia, nah, kau punya anak. Tapi kau harus tahu bahwasanya orang yang paling berhak kau hormati di muka bumi ini adalah orang tuamu, apalagi ibu. Maka doa orang yang umur 40 tahun ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Maka orang kalau sudah umur 40 tahun, dia buka lembaran dia, sampai mana aku sudah berbakti kepada orang tuaku, kepada bapak ibuku. Pernah seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, man haqqun nas bihusni sahabati. Siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan penghormatan dari aku, kebaktianku? Apa kata Rasulullah SAW? Ummuk, ibumu. Lalu tanya lagi, thumma man, setelah ibu siapa? Rasulullah SAW. Thumma ummuk, kemudian ibumu lagi. Tanya lagi sahabat, thumma man, kemudian siapa wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Thumma ummuk, kemudian ibumu. Tanya lagi yang keempat, thumma abuk, baru setelah itu bapakmu. Istri di mana? Di bawah bapak. Apalagi anak-anak. Kalau ada 100 orang yang harus kita hormatin di muka bumi ini, yang pertama ibu, yang kedua ibu, yang ketiga ibu, jamaah. Sekali lagi, orang kalau sudah umur 40 tahun banyak sibuk sama keluarganya, jarang berkunjung ke tempat orang tuanya, telepon jarang, punya rezeki lupa sama orang tuanya, karena berpikir ya saya sudah punya keluarga sendiri. Ingat, walaupun engkau jenderal bintang 4, jenderal bintang 4, punya pasukan 1000, 10.000 pasukan, ketika engkau di hadapan ibumu, pangkatmu hanya anak, nggak lain. Engkau akan dipanggil nak, dan engkau akan panggil ibu kepada ibu.